orang kaya itu bukan orang yang banyak harta. Ya, tetapi walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Ya, hatinya luas. Ya, hatinya begitu sangat-sangat mudah untuk merespon sesuatu dengan apa? Pemikiran yang positif. Ya, tidak selalu digonjang-ganjing dengan kondisi itu. Jadi kenapa? Karena hati ini, makanya namanya hati, Bu, qalbun. Ya, bukan kalbun, qalbun. Itu hati itu makanya dia disebut hati itu kenapa? Dia cenderung berubah-ubah. Pagi niat mau kajian webinar. Oh, tapi ada webinar ini yang lebih mengasihkan. Persiapan memasuki Ramadan, ada talkshow interaktif terkait dengan pagelaran busana muslimah terbaru. Nah, ini yang lebih menarik. Nah, ini banyak pilihannya. Hati itu berbolak-balik. Dia cenderung berubah-ubah. Kemarin dia bilang cinta, hari ini dia sudah benci. Pagi tadi dia masih tersenyum semberingah. Kenapa baru pukul 11 dia sudah susah cemungut? Itu hati. Hati itu cenderung berubah-ubah. Makanya yang kita ungkapkan, yang kita sering panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya muqallibal qulub. Duhai yang membolak-balik hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku kepada agamamu. Karena ketika hati sudah berpaling kepada agama Allah, susah hidayah menembus. Susah. Makanya kita melihat orang-orang yang sulit sekali menerima petunjuk itu seperti dunianya gelap. Dan kita merasa kasihan. Makanya kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri kami petunjuk. Jangan lepaskan kami dari petunjuknya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bukan karena petunjukmu, pertolonganmu, ampunanmu ya Rabb, niscaya kami menjadi orang yang rugi betul kita, Masya Allah. Dan kerugian itu sudah sangat jelas Allah sering ungkapkan di dalam ayat-ayatnya yang sering kita kumandangkan ketika kita mengakhiri sebuah pertemuan. Ya. Ketika kita menyelesaikan sebuah pertemuan, maka diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan surah Al-Asr ini. Demi masa, karena manusia itu berada dalam kerugian. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi. Amin. Ada masalah ini? Enggak. Enggak, Bunda, dilanjut. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang musibah. Ayatnya pas sekali itu dibacakan oleh Korea karena sudah paham ya, ini sinergi-sinergi begini, bahwa setiap persoalan itu pasti ada kutipan-kutipan ayat. Ketika kita bicara musibah, akhwati fillah rahimahunallah, orang selalu berkata musibah itu adalah sebuah nestapa, kesedihan, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang bikin nyeri hati, kata orang Sunda mah. Bunda Edita Sunda? Nah ini, yang bikin sedih, yang bikin nelangsa, yang bikin susah itu adalah musibah. Padahal sesungguhnya esensi dari musibah itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Allah, itulah musibah. Masya Allah, na'udzubillah, ya Allah. Jadi ketika kita memiliki kekayaan, tapi dengan kekayaan itu kita jauh dari na'udzubillah. Dari Allah, itulah musibah. Ketika populer, terkenal, tetapi dengan terkenal, populer, banyak followersnya, tapi dengan begitu dia jauh dari Allah, maka itulah musibah. Ketika punya anak, begitu banyaknya anak, kesuksesan anak, dibanggakan, tetapi dengan hadirnya anak itu, orang tua menjadi jauh dari Allah, itulah musibah. Dengan karir yang bagus, tapi dengan bagusnya karir itu kita menjauh dari Allah, itulah musibah. Jadi sebetulnya musibah itu nggak selalu berupa kesedihan.
Jadi ketika ditimpa nestapa, jauh dari Allah. Tapi kebalikannya, ketika ditimpa kesulitan, kesusahan, justru malah mendekat dari Allah. Sesungguhnya itu bukan musibah, tapi itu adalah nikmat. Makanya para salafus saleh, para orang-orang alim itu ketika ditanya, mana batasan antara bahagia dan musibah, antara kesenangan dan musibah, itu sulit. Kenapa? Karena di antara dua sisi ini, antara kebahagiaan dengan kesedihan, itu semuanya masing-masing punya tempat. Begitupun ketika mereka ditanya antara sakit dan sehat, mereka menjawabnya apa? Sulit bagi kami menjelaskannya. Kenapa? Karena ketika kami sehat, kami bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkualitas. Tetapi ketika kami sakit juga adalah kesucian jiwa. Karena orang yang sakit diampuni dosa-dosanya. Jadi tidak ada pilihan. Jadi mereka begitu ridho dengan segala ketetapan Allah. Sehat, ibadahnya maksimal. Sakit, diterima dengan ridho. Bahagia, diterima dengan segala hal tanda syukur. Ini makanya jiwanya tidak pernah goncang. Ketika dapat nikmat, banyak syukurnya. Ketika mendapatkan kesulitan, banyak sabarnya. Jadi dua sisi kehidupan seorang muslim yang indah di mata orang-orang kafir adalah dimensi sabar dan syukur. Nggak pernah bergeming. Jadi makanya orang susah ngelihatnya nih. Wajah kalau udah istiqomah kayak begini, susah ngebedain nih. Apakah lagi banyak duit atau lagi bangkrut. Susah ini. Apalagi lihat ahlul Quran kayak begini, susah. Apakah suaminya udah nggak pulang 3 hari atau memang ada di rumah terus? Nggak beda lihat Bunda Eri wajahnya tuh. Nggak beda. Seakan-akan hidupnya tidak pernah susah. Padahal mana di dunia ini orang yang tidak pernah diuji dengan kesulitan, kesusahan? Mana? Semuanya kita pernah merasakan. Bahkan para anbiya yang nyata-nyata mereka adalah yang sangat dekat dengan Allah, tapi diuji dan ujiannya tentu lebih besar. Tidak ada ujian yang melampaui ujian para nabi. Tidak ada. Kalau kita itu masih ringan semua ujiannya. Masya Allah, suami dirumahkan di masa pandemi kayak gini. Di rumah terus, anak di rumah, suami di rumah. Ini nampaknya mulai bete. Nampaknya ibu-ibu udah mulai nggak kerasan lagi di rumah. Rumahnya yang dulu senyap, dia bisa ngaji. Kemudian pulang semuanya kumpul, suami pulang dari kantor, istri pulang ngaji. Sekarang nggak full semuanya di rumah. Maka kembali lagi yang paling indah di sini Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna. Udah diam kamu di rumahmu. Alhamdulillah. Ya. Karena banyak itu nilai-nilai kebajikan ketika kita diam di rumah. Masya Allah, indah. Jadi kita semua akhirnya kenal di rumah. Saya sendiri baru hafal tukang sayur di depan rumah itu saat pandemi gini. Karena, ini tukang sayur yang sering lewat. Biasanya kan nggak berangkat pukul 6, pulang lagi nanti malam. Nggak kenal tetangga-tetangga sebelah. Sekarang sampai anak-anaknya saya hafal. Punya anak 3 tetangga saya yang ini. Kemarin-kemarin nggak hafal. Inilah ada hikmahnya Allah berikan. Masya Allah. Suasana seperti ini. Nah ini di sini, jadi kita berkata bahwa pengertian dari musibah itu sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi banyak yang sudah berguguran ya kondisinya. Dulu dia orang yang taat, sekarang dia menjadi ahlul maksiat. Na'udzubillah. Dulu dia begitu sangat semangat dalam mengikuti kajian, sekarang sudah melemah. Dulu dia orang yang rajin melaksanakan sholat duha, sekarang dia berani berkata apa? Katanya sholat duha itu, adalah doa meminta rezeki. Tapi, Masya Allah, punten bun, mohon maaf ya, pengen jadi RT aja suami nggak naik-naik, berhenti saya sholat duha. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kan gitu. Jadi, ada tendensi, ya, ada intervensi rupanya dia mau melaksanakan ibadah itu. Ya kan yang saya terima dari guru saya, duha itu sholat minta rezeki. Bu, ketika kita melaksanakan ibadah, kalau motivasinya adalah sesuatu yang kita inginkan dari Allah, kemudian kita merasa bahwa keinginan kita itu belum diberi, maka kita berhenti, pasti berhenti. Ya, benar. Yang ada adalah hanya perasaan lelah. Ya, jadi begitu pun menyikapi musibah. Nah sekarang ini memang kita banyak sedang dilanda musibah.
pandemi masih terus berlangsung. Sisi lain saudara-saudara kita dalam wujud kehidupan bermasyarakat ada ujian berupa bencana alam. Dalam kehidupan pribadi ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, ada anak-anak yang ditinggal ayah dan ibunya, ada suami yang terpisah dari istrinya harus isolasi, ada istri yang terpisah dari anak dan suaminya juga karena isolasi, ada anak-anak yang tidak bisa menyentuh orang tuanya karena isolasi. Ini semua ujian. Ada ujian apa? Berupa apa? Bencana alam, banjir, longsor, segala macam. Ini luar biasa dahsyatnya Allah berikan. Sampai-sampai mereka pada bertanya, ya Rob, apa salah kami? Nah inilah salah persepsi tentang musibah. Jadi dia sudah merasa, apa salah kami ya Rob? Maka temannya yang gak bisa jawab dengan ayat, dia berkata, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Wah bisa. Jadi dua-duanya ini sama-sama orang yang gak ngerti. Yang satu dengan musibah merasa teraniaya. Makanya ini. Di RT kita COVID merajalela. Kenapa? Karena banyak maksiat. Ya. Di RW kita nggak turun-turun ini. Nah, ini kenapa orientasi kita selalu menghukumi diri. Inilah kondisi seseorang menyikapi musibah. Yang pertama, dia berkata tadi, musibah itu hukuman. Musibah itu azab. Musibah itu Allah benci sama kita. Musibah itu Allah marah sama kita. Jadi kayak begini jadinya. Kenapa rumah tangga kita nggak pernah tentram? Ya kenapa? Makanya rezeki jadi jauh. Iya, karena kita selalu bertengkar. Selalu ada perasaan-perasaan merasa bahwa ini adalah akibat dosa-dosa. Akibat dosa yang kita lakukan, akibat dosa yang kita perbuat. Jadi pemikirannya itu menjadi apa? Tertinggal. Hidupnya menjadi sulit, nggak mau bergaul, susah move on, sedih terus. Nggak usah dia ngomong, lihat mukanya aja kita tahu, wah ini kayaknya nestapa kuadrat ini. Ini kayaknya nestapa berkepanjangan ini dia. Yang pertama, suami kena PHK, dirumahkan. Yang kedua, udah gitu ada di antara keluarganya yang terkena COVID. Udah nestapa semua. Sulit begitu. Jadi dia menganggap ini adalah hukuman atas dosa-dosanya. Coba, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menghukum kaum Ad, kaum Samud, iya, kaum Nabi Nuh, apakah itu hukuman? Iya, tapi sebelumnya Allah tidak langsung menjatuhkan itu kepada mereka. Kaum Nabi Nuh, betapa panjangnya Nabi Nuh itu berdakwah. Nabi Nuh itu berdakwah, Ibu, 1000 tahun kurang 50 tahun. Masya Allah. Al-Quran menyampaikannya seperti itu. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa, Bu? 950 tahun. Masya Allah. Berapa umur Nabi Nuh? Beliau berdakwah 950 tahun. Yang ikut hanya berapa orang? Ya Allah. Nggak ada Kalau sekarang, apa-apanya Masya kita. Allah. Nggak usah pendakwah. Yang tidak berdakwah aja followersnya berapa juta itu? Masya Allah. Udah gitu belum lagi subscribe-nya. Aduh, luar biasa. Ya, jadi ini luar biasa di era media sosial ini. Nah, tapi bukan itu sebetulnya. Ya, bukan itu. Nah, jadi ketika kita merasa musibah itu sebagai hukuman, inilah yang terjadi. Akhirnya dia menjadi seseorang yang menyikapi musibah, dan musibah itu menjadi sebuah dosa baginya. Sudah susah, dapat dosa. Ya. Yang berikutnya, orang yang menyikapi musibah itu sebagai apa? Dia katakan musibah itu sebagai kebalikannya, penghapus dosa, penghapus kesalahan, kekeliruan, kehilafannya. Ini tentu berbeda dengan yang pertama. Iya. Kalau yang pemikiran yang kedua ini, dia merasa memang di situ ada hikmah, sehingga dia tidak tergoncang hatinya. Dia menyikapi musibah ini dengan optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti musibah ini dengan kebaikan. Nggak bisa pause. Setelah ini Allah akan mengangkat derajat. Saya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya waktu itu juga mengalami berpisah dari suami. Suami di rumah sakit Puri. 11 hari saya di rumah. Kita terpisah. Nggak boleh nengok. Isolasi, Ibu. Isolasi. Makanya saya harusnya berdoanya umum. Ya Rob, jadikanlah istri-istri yang terpisah dengan suaminya sebagaimana Ibu Hajar yang terpisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikanlah suami-suami yang terpisah dari anak dan istrinya, padahal mereka sebetulnya begitu dekat, tetapi mereka tidak bisa saling menyentuh demi keselamatan dan kebaikan bersama. Jadikanlah setelah ini derajat mereka seperti makamnya Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim hanya bertemu dengan istri dan anaknya Ismail itu 3 kali, Bu. 3 kali. Ya Allah.
Ya Jadi Allah. betapa jarak begitu memisahkan antara mereka, tapi cinta begitu kuat, tapi Allah muliakan. Allah muliakan keluarga ini. Allah sebut nama putranya. Allah sebut nama ayahnya sebagai pelopor utama. Di dalam Al-Quran ada nama ayahnya. Di surah-surah lain Hajar. disebut nama keluarganya. Betapa kemuliaan Allah hadir pada keluarga yang tahan banting, yang kuat. Jadi jangan pesimis. Maka itulah sesungguhnya suplemen yang kuat juga buat keluarga ini. Iya, nggak usah pesimis. Kasih motivasi saudara kita. Insya Allah sembuh, insya Allah sehat. Di sana hanya di doping vitamin juga. Tapi yang tak Insya kalah kuatnya adalah Allah kuat doa dalam ini menjalani mampu hidup. menembus dinding rumah sakit Puri yang sekian itu tebal. Iya. Sampai saya kalau nengok rumah sakit Puri berderai air mata. Ya Allah, ya Rabb, ya. Betapa ujian ini berat buat kita, berat. Tapi alhamdulillah kalau kita menjadi orang yang kuat kesudahan. Jadi orang-orang yang seperti ini optimismenya kuat. Dia kembali membangkitkan dirinya, insya Allah. Kenapa? Karena kembali lagi ke bacaan Qori'ah tadi di Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Itu sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit, kalimatnya itu sedikit. Baru sedikit ya Allah. Dibanding dengan kenikmatan yang sudah Allah beri itu sangat banyak, ujiannya sedikit. Kita kumpul dengan suami kita itu sudah berapa kurun waktu sangat panjang. Tetapi diuji sama Allah 14 hari lah isolasi. 14 hari batas isolasi. Insya Allah. Masya Allah. Hanya 14 hari. Tapi sudah berapa? 14 tahun, 42 tahun kita bergaul. Masa isolasi 14 hari itu kita berkata, ya Rob, ternyata aku belum siap ditinggalkan pasangan hidup. Ya Rob, ternyata begini ditinggal tidur sendirian. Bagaimana dengan sahabat-sahabatku yang sudah ditinggal suaminya? Yang mereka tidak bisa lagi video call. Tidak bisa menyatakan, Papa gimana kondisinya hari ini. Tidak bisa bertanya kepada suster, suster bagaimana oksigen suami saya hari ini. Tapi mereka yang suaminya sudah terkubur di sana hanya bisa bertanya kepada Allah, ya Rob, tempatkan ruh suamiku di Iliyin bersama orang-orang soleh. Semuanya terasa, semuanya terasa. Jadi nggak ada itu rasa. Kita dilatih oleh Allah, oh iya, bahwa perpisahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita diajarkan begitu. Ya, terima kasih. Ini ada chat masuk berderai air mata. Ya, makanya yang kita bicarakan adalah musibah. Ya, terima kasih. Berarti hatinya lembut. Itu yang saya rasakan. 14 hari itu adalah masa refleksi. Dan apa keputusan Allah? Kita pasrahkan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Buka surah At-Taghabun ayat 11, surah 64. Jelas semua. Jadi konsep ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah apapun yang terjadi bagi kita di sini kecuali dengan izin Allah. Cuma satu konteksnya yang ingin kita mintakan kepada Allah, ya Rabb, tuntun selalu hatiku. Karena terusan lanjutan dari ayat ini adalah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tuntun hatinya. Jadi ketika musibah itu yang paling menyakitkan bagi dirinya, dia tidak merobek-robek bajunya. Dia tidak memukul-mukul dadanya. Dia tidak mengatakan, saya ini salah apa ya Rob? Sedekah sudah setiap Jumat. Umroh sudah setiap 6 bulan sekali. Anak asuh sudah berkeliaran di mana-mana. Apalagi ya Rob yang kurang? Tapi kenapa engkau berikan ujian sedahsyat ini? Ini lagi curcol, apa memang lagi